Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah negara dengan 17.000 pulau dan 1.300 suku dan berbagai macam agama berdiri tegak dalam satu atap yang sama? Rahasianya bukan hanya hukum yang tertulis, melainkan sebuah kompas yang kita sebut sebagai ideologi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membedah tuntas mengenai alasan mengapa Pancasila bukan hanya sebagai pajangan di dinding kelas, melainkan sebagai identitas dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi gempuran ideologi dunia. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata ide atau gagasan dan logos atau ilmu. Secara luas, ideologi merupakan seperangkat prinsip yang menjadi dasar arah atau tujuan dari sebuah negara. Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat dinamis. Ia bukanlah dokumen tertutup, melainkan ideologi terbuka yang mampu menyerap nilai-nilai baru sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati dirinya. Pancasila memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pemersatu bangsa, yang kedua yaitu sebagai pembimbing dalam mencapai cita-cita, dan yang terakhir yaitu sebagai pemberi identitas nasional. Namun, setiap negara pada dasarnya membangun kehidupannya di atas suatu ideologi. Di dunia dikenal berbagai ideologi yang dijadikan pedoman bernegara, seperti ideologi liberalisme yang menekankan kebebasan individu. Lalu ada sosialisme dan komunisme yang menitikberatkan pada kesetaraan, hingga adanya ideologi keagamaan yang menjadikan nilai agama sebagai dasar utama. Nah, di tengah keberagaman tersebut, Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu, apa sih yang membedakan Pancasila dengan ideologi besar lainnya? Nah, jadi jika liberalisme itu cenderung mendewakan kebebasan individu, lalu sementara komunisme itu mengabaikan hak milik pribadi serta peran Tuhan, Pancasila justru berada pada titik keseimbangan antara kebebasan, keadilan sosial, dan juga nilai ketuhanan. Nah, meski demikian, kritik yang perlu diajukan adalah apakah nilai-nilai tersebut telah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena pada kenyataannya, penerapan Pancasila seringkali berhenti pada tataran formalitas. Tantangan terbesar saat ini adalah datang dari radikalisme yang berupaya mengganti ideologi negara, serta konsumerisme yang perlahan mengikis semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Mari kita lihat data nyata berdasarkan laporan World Civic Index. Indonesia sering menempati urutan pertama sebagai negara paling dermawan. Mengapa? Karena nilai sila kelima keadilan sosial dan sila kedua kemanusiaan sudah mendarati sasaran sosialis. Namun, tantangan digital juga nyata dari Microsoft Digital Security Index bahwa menunjukkan tingkat kesopanan netizen Indonesia sempat berada di level paling rendah. Ini menunjukkan adanya gap antara nilai Pancasila di dunia nyata dengan perilaku di dunia digital. Ideologi kita sedang diuji oleh algoritma dan informasi. Fakta ini menegaskan bahwa jati diri Indonesia sendirinya kuat dalam praktik sosial sehari-hari. Gotong royong, empati, dan solidaritas muncul secara spontan saat berdesain. Namun, di ruang digital, nilai-nilai tersebut sering terdistorsi. Anonimitas, polarisasi, dan arus informasi tak membentar membuat etika kemanusiaan mudah tergerus. Karena itu, tantangan kita hari ini bukan menciptakan nilai baru, melainkan membawa Pancasila masuk ke ruang digital agar kemanusiaan, keadilan, dan persatuan tetap hidup baik di dunia nyata maupun di dunia yang mana. Berdasarkan studi kasus dan data yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa Pancasila bukan sekedar ideologi, melainkan nilai yang hidup dalam praktik sosial masyarakat Indonesia. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa, semangat toleransi tercermin dalam berbagai aksi gotong royong lintas agama, terutama saat pandemi, di mana perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling membantu. Hal ini menunjukkan peran negara dalam menjamin kebebasan beribadah tanpa diskriminasi. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tampak dari tingginya indeks kedermawanan masyarakat Indonesia yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari kesadaran kolektif bangsa. Sementara pada sila persatuan Indonesia menghadapi tantangan di era digital, data mengenai rendahnya tingkat kesopanan netizen, adanya ancaman terhadap persatuan, sehingga nilai-nilai Pancasila perlu terus diinternalisasi agar ruang digital tidak menjadi sarana perpecahan. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pancasila mengajarkan musyawarah sebagai jalan utama dalam menyelesaikan
agar kemajuan bangsa dapat dirasakan dari Sabang hingga Merauke. Dengan demikian, Pancasila yang tetap relevan sebagai ideologi yang mampu menjawab tantangan zaman. Kesimpulannya, Pancasila adalah rumah bersama. Ia adalah titik temu atau kalimat utsawa dari segala perbedaan yang ada. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan lagi memperdebatkan dasar negara, melainkan membumikan Pancasila dalam tindakan nyata, terutama di ruang digital. Saya, Sertian Putri Yunizar Priyanti dari kelompok 4, pamit undur diri. Pancasila Jaya!